Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Friska Kapita, NPM 1921020091, jurusan Hukum Tata Negara kelas B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sosiologi Politik, yaitu materi demokrasi. Baiklah, saya mulai. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani atau demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling memberi kekuasaan di dalam negaranya. Dan selanjutnya yaitu pilar-pilar demokrasi atau United States Information pada tahun 1995. Yang terdapat kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan mufakat. Berikutnya pilar demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari Ahmad Sanusi, yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan kecerdasan, dengan rule of law atau persamaan dalam hukum, dengan pembagian kekuasaan negara atau trias politika, dengan hak asasi manusia, dengan peradilan yang merdeka, dengan otonomi daerah, dengan kemakmuran, dan dengan keadilan sosial. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang berasal oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan usaha menciptakan kedaulatan rakyat atas negara yang dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Demokrasi sangatlah beragam karena para ahli yang mengemukakan pendapatnya juga tidak sedikit. Secara sederhana, demokrasi memiliki pengertian bahwa di dalam sistem bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan kekuasaan berada di tangan rakyat. Ada 3 konsep dasar demokrasi, yaitu kebebasan atau freedom, persamaan atau equality, dan kedaulatan atau sovereignty. Konsep kebebasan menekankan pada kebebasan berbicara, berkumpul, dan hak dalam pemilihan umum. Tujuan dari demokrasi adalah yang pertama, memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, rakyat akan memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka di muka umum. Kedua, mencegah perselisihan antar kelompok. Demokrasi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan dan konflik. Dalam negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah. Yang ketiga, menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama dan di lingkungan masyarakat. Yang keempat, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat juga didorong untuk aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Yang kelima, membatasi kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Pertanggungjawaban politik.
Organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga perwakilan. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah berwenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan politik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda. Pengawasan dan kontrol atau penyelenggaraan. Pemerintah harus dapat dikontrol. Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Selanjutnya, unsur penegak demokrasi. Unsur penegak demokrasi meliputi antara lain negara hukum, mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia. Masyarakat madani atau civil society dicirikan dengan masyarakat terbuka yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara. Masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif. Masyarakat madani merupakan salah satu pendiri pemerintahan demokrasi di mana masyarakat madani sendiri sebagai kontrol dari kinerja lembaga eksekutif dan yudikatif dan menjadi penting keberadaannya dalam mewujudkan demokrasi. Infrastruktur politik yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan. Menurut Miriam Budiarjo, bahwa fungsi partai politik adalah satu sebagai sarana komunikasi politik, dua sebagai sarana sosialisasi politik, tiga sebagai sarana rekrutmen kader dan anggota politik, empat sebagai sarana pengatur konflik. Pers yang bebas dan bertanggung jawab. Peran pers dalam kehidupan demokrasi sangat penting karena dari sinilah berbagai ragam informasi akan dipublikkan. Di lain pihak juga pers mengambil andil sebagai media penyampai aspirasi masyarakat dalam mengkritis kinerja pemerintah. Yang terakhir yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam perjalanan ketatanegaraan, Indonesia beberapa kali mengalami perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1950, kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 dan sampai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen pada tahun 2002. Pada awal kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar tertulis bagi segenap bangsa Indonesia. Muncul pergeseran gagasan ketatanegaraan yang mendominasi pemikiran segenap pemimpin bangsa. Sejak tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi RIS digantikan oleh Undang-Undang Dasar 1950. Bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan. Sistem demokrasi liberal yang sebenarnya dimulai pada saat RI di bawah Undang-Undang Dasar 1950. Sekali lagi mengenai peranan atau pemerintahan negara dalam penyelenggaraan demokrasi, terjadi perubahan yang mendasar ketika ketetapan MPRS nomor 8 atau MPRS tahun 1965 menetapkan demokrasi terpimpin yang oleh Soekarno. Pada awalnya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, demokrasi Pancasila sebagai landasan pelaksanaan demokrasi. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 membawa pula hapusnya konsep dan pelaksanaan demokrasi Pancasila di tanah air. Penyelenggaraan demokrasi kini bertumpu pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami amandemen. Orde Reformasi berlakunya sistem multipartai terlihat pada pemilihan umum 1999. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.